Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya di sini, eee, saya Rosmalia Eva dari Seman 1 Cipendei, ingin mensosialisasikan mengenai isu perundungan di satuan pendidikan. Nah, mudah-mudahan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu terkait dengan perundungan yang terjadi di satuan pendidikan ini. Perundungan ini merupakan salah satu dari 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama yaitu perundungan, kedua kekerasan seksual, dan yang ketiga intoleransi. Bagaimana kita di sini melihat secara lebih jauh mengenai pengertian dari perundungan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu guru hebat, perundungan ini istilah lainnya yaitu bullying. Tindakan yang mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik maupun psikis. Nah, tindakan ini bentuk-bentuk kekerasannya seperti kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dan dari waktu ke waktu. Nah, sementara kalau dilakukan secara dari waktu ke waktu atau berulang kali ini, artinya ada perasaan secara psikis dari orang yang dirundung atau dibulinya ini merasa tidak nyaman di lingkungannya. Nah, kemudian jenis-jenis perundungan, perundungan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perundungan fisik. Di sini seperti tindakan memukul, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang milik orang lain ini, termasuk juga itu merupakan jenis perundungan fisik. Bahkan sampai pelecehan seksual dan kekerasan fisik lainnya. Perundungan verbal ini seperti tindakan mengancam, memalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain atau catcalling, name calling, kemudian sarkasme, mengejek, mengintimidasi, memaki, dan juga menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Artinya, berita yang belum jelas kebenarannya ini termasuk ke dalam yang ketiga perundungan siber atau cyberbullying. Artinya di sini tindakan menyakiti atau melukai hati orang lain dengan menggunakan media elektronik. Kita sering melihat di sini di media sosial ketika seseorang men-share-kan atau memposting suatu foto dirinya dan kemudian dikomentari, diejek. Nah, ini artinya anak ini dalam kondisi cyberbullying. Ada juga yang terakhir, yaitu perundungan non-fisik dan non-verbal seperti tindakan mengucilkan di kelas, tidak ada teman di kelas, mengabaikan, mengirimkan surat kaleng atau namanya blackmailing, memberi tugas jaga di luar batas wajar, kemudian menyuruh, teman mengerjakan PR, yang sebenarnya itu juga termasuk ke dalam bullying. Meminta pembiayaan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di sini mengapa saya harus turun tangan jika anak saya dibully? Jika anak saya dibully, ini masuk ke dalam hukum konvensi hak-hak anak menyatakan bahwa semua anak memiliki hak atas pendidikan dan perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik, mental, kerusakan atau perlakuan salah. Nah, bullying ini harus dihentikan. Bullying dapat menimbulkan dampak yang berbahaya dalam jangka panjang bagi anak-anak. Selain efek fisik, juga anak-anak akan mengalami kesehatan mental, emosional, termasuk depresi kecemasan. Bahkan masalah kesehatan mental yang akan terjadi di masa depannya. Nah, ini tidak seperti bullying secara langsung di sini, kalau cyberbullying dapat menjangkau korban di mana saja, kapan saja. Nah, ini siapa saja biasanya. Makanya kalau kita lihat saat ini ketakutan-ketakutan siswa ketika men-share, memposting foto-foto, mereka cenderung kalau generasi Z ini
tidak pernah memposting foto-fotonya, karena mereka sangat ketakutan diejek, dibully gitu ya. Berbeda dengan generasi-generasi seperti kita sebelumnya. Nah, ini yang harus diberikan pemahaman. Selanjutnya, di sini pihak yang terlibat dalam perundungan ini ada tiga pihak. Yang pertama, korban, pelaku, dan saksi. Bahkan jika anak-anak bukan korban bully, mereka dapat mencegah bully dengan bersikap positif, hormat, dan baik kepada teman sebayanya. Jika mereka menyaksikan bullying, mereka dapat membela korban, menawarkan dukungan, atau mempertanyakan perilaku bullying yang terjadi ini. Nah, perilaku-perilaku ini yang harus membela kepada korban ini harus kita tanamkan. Jadi, tidak boleh hanya diam ketika ada korban yang dibully. Selanjutnya, kapan dan di mana perundungan dapat terjadi? Perundungan dapat terjadi di mana saja. Bahkan di rumah pun kita sering ada namanya perundungan. Misalkan lebih memihak kepada adik atau kepada kakak, atau membanding-bandingkan dengan teman sekelasnya, atau dengan tetangganya. Nah, ini adalah proses perundungan yang diawali terjadi di rumah, kemudian di sekolah, selain itu di masyarakat dan media sosial. Lantas, seperti yang tadi dicontohkan, misalkan di rumah, nah ini ya, atau ketika kita memiliki seorang kakak yang berulang kali memerintah adiknya melakukan sesuatu dengan memaksa. Nah, itu merupakan contoh dari bullying yang terjadi di lingkungan rumah. Kemudian di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah misalkan ketika perilaku perundungan ini misalnya ada guru yang menjuluki si A dengan anak nakal, siswa memalak uang jajan temannya, ataupun siswa mengejek penampilan fisik guru, penampilan siswa yang lain gitu ya dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Kemudian di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini biasanya karena lingkungan masyarakat ini heterogen, makanya akan adanya seperti perbedaan apa namanya? Perbedaan apa ya namanya? Perbedaan pendapat. Nah, di sini seperti perundungan bisa terjadi di mana saja seperti di warung, di taman, bahkan penghinaan fisik, penghinaan status sosial. Nah, di sini biasanya ini terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian di dalam media sosial tadi sudah dijelaskan juga bahwa di sini hujatan pada kolom komentar, mengunggah informasi yang tidak benar, hoax atau keburukan tentang seseorang. Nah, ini ya hal-hal yang sebenarnya perundungan ini dapat terjadi di mana saja. Selanjutnya, mitos dan fakta mengenai perundungan. Kata siapa sih bullying itu keren? Nah, ya, itu faktanya pembuli akan bikin kamu terlihat buruk bagi pandangan orang lain. Betul kan? Kemudian, bully dapat mempererat hubungan pertemanan. Nah, justru ini salah satu atau korbannya merasa tersinggung dan justru akan menjauh. Dia akan mengurung diri atau memisahkan diri dari pertemanan. Kemudian menjadi bystander atau orang yang melihat bully di sini tapi tidak melakukan apapun. Nah, di sini berarti kalau yang jadi bystander ini mendukung bullying terus terjadi gitu ya di sini atau terus menerus. Nah, ini. Jadi jangan hanya menonton ya. Jadi kita harus bertindak dengan cara melawan dan membela korban. Kemudian nih, mitos bully memperkuat mental. Padahal mental seseorang ini tentu berbeda-beda, gitu ya. Kalau terlalu sering dihina atau diperolok-olok, maka itu akan merasa diri diri si bullying ini merasa rendah gitu ya, berbeda dengan yang lain. Kemudian, bullying bisa menjadi proses pelestarian tradisi. Contohnya di sekolah ini adanya ospek di ekstrakurikuler misalkan ya. Nah, ini sebenarnya harus segera dihentikan.
Jadi kita ubah dengan tradisi yang lebih positif gitu ya, yang lebih bermakna. Seperti harus minum air apa, air comberan atau yang dicampur-campur dengan makanan dengan hal-hal yang lain. Itu artinya tidak manusiawi sekali gitu ya. Baik, mari kita stop perundungan bersama atasi perundungan. Merdeka beragam setara, merdeka dari tiga dosa besar pendidikan, Indonesia maju, cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.